Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi alaihi wa ala al-anbiya'i ajma'in afdhalus salati wa azkat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang suci, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan keberkahannya beserta rahmatnya kepada kita semua. Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Masih pembahasan kita di dalam seputar iman. Tapi bab yang akan dibahas di sini terkait dengan pengaruh maksiat terhadap keimanan seseorang dan bagaimana sikap seorang muslim saat dia melaksanakan perbuatan dosa, apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu khawfil mu'min min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Imam Bukhari mengatakan bab seorang muslim itu harus khawatir, harus selalu ada rasa khawatir, ketakutan. Dari apa? Min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Dari terhapusnya pahala amalan dia tanpa dia sadari. Dan itu harus ada. Kemudian beliau membawakan beberapa athar dari perkataan ulama salaf yang menunjukkan hal yang sama, yang dimana seorang muslim memang harus ada rasa khawatir dan takut setelah beramal. Itu sikapnya harus ada kekhawatiran, jangan-jangan amalannya terhapus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terhapus karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Jadi tidak selamanya kita harus bergembira dengan sebuah amalan, tapi juga harus kita campuri dengan rasa kekhawatiran, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita selalu gembira dengan amalan kita, dikhawatirkan nanti akan sampai kepada puncak al-amnu, yaitu merasa optimis dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ini bukan sekedar pendapat pribadi beliau, tapi memang itulah yang dipahami oleh ulama salaf sebelumnya, yaitu generasi awal atau generasi kedua dari umat ini. Salah satunya Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Dinukil oleh Imam Bukhari perkataan Ibrahim At-Taimi. Jadi bukan sekedar saya sendirian yang mengatakan seperti ini, tapi ulama salaf. Jangan tidur jamaah ya. Ini kalau tidur gimana jadinya? Ya. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar, bukan bersama orang tidur. Ya, nah, ada dalilnya. Innallaha ma'an na'imin. Innallaha ma'as sabir. Allah bersama orang-orang bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang sabar. Wala yuhibbun na'imin. Tapi Allah tidak cinta orang tidur ya, apalagi di majelis ilmu. Nah, insyaallah ditahan sabar. Qala Ibrahim Taimi rahimahullah, ma'aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadzaban. Jadi Ibrahim At-Taimi ini juga sama mungkin seperti para dai sekarang yang
kemana-mana ngasih nasihat, ngasih mau'idhah ya, ngasih ceramah, ngasih pencerahan. Nah di zamannya itu Ibrahim At-Taimi juga sama, ya. Dan beliau mengatakan, tidaklah saya bandingkan antara perbuatan saya dengan keilmuan saya, kecuali saya dapatkan hasil, yaitu kekhawatiran jangan-jangan saya ini termasuk orang yang dusta. Jadi beliau mengatakan, ini kalau saya jujur, kata beliau, mau saya bandingkan antara ilmu yang saya sampaikan kepada orang dengan kenyataan amalan saya ini khawatir jadi orang pendusta. Maknanya apa? Maknanya antara perbuatannya itu dengan ucapannya fihi baunun syai'un, yaitu ada jarak yang sangat jauh, ada perbedaan. Jadi semakin banyak keilmuannya dan amalannya itu semakin ada rasa kekhawatiran. Mungkin setelah kita mendengar perkataan Imam Bukhari dan juga Ibrahim At-Taimi, mungkin sebagian kita atau sebagian besar dari kalangan kita bertanya-tanya, kok ada ya perasaan seperti itu, sementara saya tidak merasakan perasaan yang sama. Itu ada. Banyak di kalangan kita ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Nah kalau mereka merasakan sesuatu kok kita tidak merasakan, berarti kan harus ada pertanyaan yang harus dijawab. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Karena tidak mungkin mereka yang soleh itu merasakan sesuatu sementara kita ini tidak merasakannya. Karena biasanya kalau kesolehannya tingkatannya sama, itu perasaannya juga sama. Ya, perasaan itu akan didapatkan. Kalau tidak ada berarti ada permasalahan. Ada permasalahan. Bukan ilmunya yang bermasalah, tapi ada permasalahan pada kejiwaan kita. Kemudian Imam Bukhari lagi menukil, beliau mengatakan, Ibnu Abi Mulaikah ini seorang ulama tabi'in juga, seorang ulama tabi'in ahli hadis, ya. Beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Saya sempat berjumpa dengan 30 sahabat Nabi, 30 sahabat. Jadi beliau itu bukan belajarnya sekedar kepada tabi'in, tapi sampai kepada sahabat. Sempat ketemu dengan 30 sahabat. Dan ini keutamaan bagi seorang hamba itu sempat berjumpa dengan sahabat. Kalau sahabat keutamaannya sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'ut tabi'in keutamaannya sempat ketemu dengan tabi'in. Nah, kalau kita tidak ada keutamaan kecuali hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, saya sempat bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Dan semua mereka yang 30 itu khawatir akan tertimpa sifat kenifakan. Khawatir mereka. Ini sahabat. Siapa yang paling paham agama ini? Ya para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kalau mereka ada kekhawatiran dengan dirinya, kenapa kita tidak ada kekhawatiran? Berarti ada masalah. Kemudian beliau menukil lagi perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, beliau masih menyampaikan lanjutan perkataan Ibnu Abi Mulaikah, ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Jadi tidak ada satupun di kalangan mereka yang mengatakan saya imannya sama seperti Jibril sama Mikail. Kemudian beliau membawakan lagi perkataan Hasan Al-Basri, juga ulama tabi'in. Jadi ini yang dinukil perkataan ulama semua, bukan perkataan orang awam. Karena yang paling paham agama ini ya para ulama. Yang paling paham agama ini para ulama. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sebuah syairnya mengatakan, tashabbahu bis-salihin wa illam takunu mithlahu. Ya, ikutilah gaya hidupnya orang saleh, para ulama. Wa illam takunu mithlahum, sekalipun kalian secara ketakwaan tidak sama. Sekedar mengikuti gaya hidup mereka itu sudah beruntung, kata beliau. Jadi ulama yang kita ikuti di dalam beramal, ya, bukan mayoritas atau bukan orang tertentu, tidak, tapi para ulama rahimahullah taala. Maka Imam Bukhari menukil ucapan para ulama. Salah satunya perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau justru mengatakan seperti ini, ma khafahu illa mu'min. Jadi orang yang ada rasa khawatir
tertimpa sifat nifak pada dirinya, itu orang mukmin, itu orang beriman. Wa ma aminahu illa munafiq. Dan tidak ada orang yang merasa aman, dia tidak merasakan ada kekhawatiran nifak pada dirinya kecuali itu orang munafik. Jadi orang munafik itu merasa aman dia. Orang munafik itu merasa aman dari sifat nifak karena dia sendiri orang munafik. Ya, dia sendiri orang munafik. Dan beliau kemudian melanjutkan wal isyanu qala wa ma yuhdaru minal israri 'ala an-nifaqi wal isyani min ghairi taubah. Dan juga peringatan bagi semua kaum muslimin untuk tidak berterus-menerus di dalam perbuatan kenifakan dan maksiat tanpa taubat. Jadi orang yang berada dalam perbuatan maksiat dengan mengatakan atau harapan Allah Maha Pengampun, itu bukan orang yang mengharap rahmat Allah, itu namanya orang magrur, orang yang tertipu. Orang yang mengharap rahmat Allah itu adalah orang yang saat terjatuh dalam perbuatan maksiat dia langsung bertobat dengan mengharap rahmat ampunan Allah. Tapi orang yang berada dalam maksiat kemudian dia belum tobat dan dia mengatakan Allah Maha Pengampun, itu namanya orang magrur. Kata ulama, orang yang tertipu. Jadi ditipu dia sama setan supaya dia terus berkelanjutan berbuat maksiat, sehingga apa? Dihantui dengan kalimat-kalimat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, tapi dia tidak bertobat. Itu namanya magrur, bukan orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan ini semua, dari aqwal yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala, Imam Bukhari rahimahullah taala ingin menyampaikan kepada kita satu hal, bahwa sikap seorang muslim, orang yang beriman itu saat dia selesai beramal, itu bukannya yang lebih dominan itu bukan rasa aman, tapi rasa khawatir. Rasa khawatir. Dan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kisah nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sempurna membangun Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mohon supaya diterima amalan solehin, karena dia tidak tahu ini diterima apa enggak. Kita ini qiyam, kemudian tilawatul Quran, diterima atau enggak? Karena diterimanya sebuah amalan itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya sekedar berusaha. Maka selama kita ini tidak tahu amalan kita diterima atau enggak, ya kita harus ada kekhawatiran. Kapan kita tidak khawatir? Kalau sudah sampai hari kiamat, yakin amalannya diterima. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan terkait dengan bab yang akan dibahas oleh Imam Bukhari ini, ada satu permasalahan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pedoman atau untuk takribul ma'ani, menyederhanakan pembahasan ini, bahwa ulama kita itu membahas, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur mengatakan seperti ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang beriman semua, bertaubatlah kalian kepada Allah. Semua orang beriman suruh bertaubat, bukan suruh tidur, Pak, ya. Jangan. Ya, bangun lagi, tidak apa-apa. Kan harus ada mujahadah, berjuang. Ya, tidur bangun, tidur, jangan tidur terus. Nanti selesai kajian temannya pulang, antum sendirian, tidak ada yang bangunin. Ya. Jadi supaya adil, kalau memang tidak mau dibangunin, ya nanti pas selesai kajian jangan bangunin. Ya. Kalau mau dibangunin, ya dibangunin juga saat tidur pas masih ada kajian. Ya. Kita ini saling membantu. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Temanmu yang berbuat zalim, kata Nabi, suruh dibantu. Dan teman yang dizalimi juga suruh dibantu. Yang berbuat zalim suruh dibantu. Maknanya suruh dicegah dia dari kezaliman. Ya, salah satunya adalah tidur, ya dibangunin. Yang dibangunin jangan marah. Karena ini majelis ilmu, majlisul iman. Di kita semua jamaah sekalian suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua suruh bertobat? Ulama kita mengatakan seperti ini. Ada orang yang tingkatan orang awam yang bertobat pertama itu adalah bertobat dari perbuatan maksiat yang nampak dan zahir. Ya, orang yang mencuri bertobat, kemudian orang yang ghibah bertobat, tidak sholat bertobat, tidak puasa bertobat, suruh tobat. Itu jelas. Tingkatan orang beriman
yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat yang kedua adalah orang soleh. Jadi orang soleh suruh tobat. Orang soleh suruh tobat. Bagaimana orang soleh suruh tobat? Orang yang sudah banyak amalan solehnya. Kata ulama kita, mereka mengatakan yang mungkin kebanyakan kita ini tidak sampai keilmuannya, maka disingkap oleh para ulama supaya kita paham hakikat amalan tersebut. Kenapa orang-orang soleh suruh bertobat? Jadi ternyata ketika kita melihat sirah para nabi di dalam Al-Quran, kemudian juga perjalanan hidup Nabi SAW, kita akan mendapatkan Rasulullah SAW itu banyak berdoa terkait dengan agamanya. Jarang berdoa dengan masalah dunia, ya, atau rezeki, kesehatan. Kalaupun ada jarang. Lebih banyak itu masalah ibadah, masalah agama. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi masalah-masalah terkait dengan agama. Dan orang-orang saleh juga sebelumnya sama seperti itu. Itu semua muara daripada doa mereka itu semua kepada ad-din, agama. Tapi orang yang di bawahnya itu biasanya lebih banyak kepada muaranya itu kepada masalah dunia. Nah, ini semua kenapa ada doa-doa perbedaan seperti ini dalam berdoa? Itu semua tingkatan daripada keimanan dan kualitas iman atau ibadah seseorang. Jadi orang saleh itu suruh beribadah, suruh bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaku maksiat juga suruh taubat. Orang yang saleh suruh bertaubat dari apa? Dari satu maksiat yang jarang dirasakan oleh orang. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya tingkat di atasnya. Apa itu? Yaitu maksiat yang disebut dengan istiktsarut ta'at. Jadi merasa banyak ketaatan yang dia lakukan. Saat dia berbuat ketaatan amalan soleh, dia merasa amalan solehnya besar. Kemudian saat dia melihat bahwa dirinya terhindar dari perbuatan maksiat yang adalah ketaatan demi ketaatan, maka saat itu akan ada maksiat yang muncul namanya istisal ta'at. Kata Ibnu Qayyim itu merasa amalan saleh banyak. Dan kaedahnya, rumus ya di dalam kualitas sebuah ibadah itu, semakin kita menganggap ibadah kita besar, semakin kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang menganggap pahala amalan ibadah yang dia laksanakan sudah besar, sudah banyak, itu akan memperkecil dan akan membuat pahalanya semakin sedikit. Kebalikannya, istisghar al-ma'asi, menganggap maksiat kecil, itu akan memperbesar dosa. Jadi dosa itu akan besar apabila maksiat yang dilakukan oleh seorang pelakunya menganggap maksiat itu biasa. Jadi semakin kita menganggap maksiat yang kita lakukan itu kecil, semakin besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ketaatan yang kita amalkan, kita anggap besar, kemudian banyak, itu akan semakin kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, semakin banyak amalan soleh seseorang itu, semakin naik derajatnya di sisi Allah, akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Itu secara otomatis. Orang yang semakin soleh, semakin ketakwaannya naik, semakin tinggi, itu akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Tapi dia kalau amalan solehnya sedikit, rasa takutnya itu kurang. Maka yang kita dengarkan bersama tadi, kenapa Ibrahim At-Taimi sampai ada kekhawatiran dengan dirinya, sementara kita merasa aman-aman saja, tidak ada rasa khawatir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketidakadanya khawatiran di dalam hati seorang muslim, ya, terhadap maksiat yang disebut dengan merasa besar amalan yang diamalkan, itu ada namanya al-hijab. Jadi ada awan yang tebal. Jadi ada awan yang tebal yang menutupi hatinya. Jadi saat hatinya tertutup, dia tidak akan bisa melihat maksiat yang halus itu. Dia tidak akan bisa melihat. Sehingga ketika mendengar ucapan ulama yang seperti ini, itu terheran-heran, kenapa orang soleh suruh bertobat? Masa orang soleh semakin takut kepada Allah, semakin ada kekhawatiran? Itu kan tidak mungkin. Katanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Bukankah dengan menyebut nama Allah dengan banyak ibadah tenang hatinya, malah takut? Itu gimana ceritanya? Nah itu orang yang masih susah atau sempit memahami tingkatan ini, itu berarti di dalam hatinya masih ada awan yang tebal yang bisa menutupi hatinya. Nah saat dia masih ada awan ini yang tebal, maka akan selamanya dia melihat amalan solehnya itu besar. Sedikit dia beramal tapi besar dianggap. Kenapa? Apalagi kalau sampai orang itu beramal hanya dia bandingkan dengan orang lain amalannya, itu lebih parah lagi. Itu penyebab seseorang tertutup pintu hatinya untuk tidak bisa merasakan amalan soleh sebesar apapun yang dia amalkan itu sebenarnya kecil di mata Allah, saat dia itu selalu membandingkan posisi dia dengan orang lain. Tapi kalau dia bandingkan amalan solehnya itu dengan nikmat Allah, maka di situ dia akan diberikan oleh Allah taufik bisa melihat betapa kecilnya amalan soleh yang dia amalkan untuk bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bandingkan, kita pikir-pikir, kita renungi amalan soleh yang kita amalkan ini. Ya, amalan soleh yang kita amalkan. Ini hakikatnya untuk apa sebenarnya? Kita kan ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya hak terhadap hambanya. Allah itu punya hak yang harus kita penuhi. Hak Allah itu besar. Allah itu besar haknya terhadap kita. Sementara kita amalan saleh yang kita gunakan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu sangat kecil sekali. Jadi timbal balik itu tidak sinkron, tidak ada keseimbangan sama sekali. Maka semakin orang itu banyak ibadah yang dia lakukan, maka yang dia tatap itu bukan sampingnya, bukan orang lain, tapi dia menatap kepada hak Allah yang sangat besar yang harus dia tunaikan. Sehingga ketika dia melihat hak Allah begitu besar pada dirinya, sementara amalan saleh yang dia lakukan begitu kecil, maka disitulah akan muncul dia rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kesempatan untuk merendahkan orang lain, karena dia itu tidak membandingkan dengan orang lain. Yang dia bandingkan selalu saat beramal saleh bukan dengan orang lain. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, jamaah sekalian, kesibukan kita ini membandingkan amalan kita dengan orang lain, itu hakikatnya peluang untuk kita dapat maghrur atau gurur. Itu nanti akan kena perangkap setan jadinya. Contoh misalkan ada teman kita yang mungkin bacaan Qur'annya jarang baca Qur'an, sementara kita dikasih taufik keringanan oleh Allah di bulan Ramadan rajin baca Qur'an. Itu kalau kita bandingkan terus dengan orang yang jarang baca Qur'an, ya kita akan menganggap besar amalan soleh kita. Tapi di dalam agama tidak boleh seperti itu, bukan membandingkan dengan orang lain, tapi membandingkan betapa besarnya hak Allah kepada kita. Kemudian amalan soleh kita terlalu kecil sehingga muncul rasa malu. Dari situlah Ibnu Qayyim kemudian mengatakan bahwa orang yang banyak amalan solehnya, kemudian ada perasaan amalan soleh ini sudah besar dan banyak amalan soleh, ada perasaan amalan soleh sudah besar, itu berarti dosa. Ya, dosa yang harus ditaubati. Dosa yang harus ditaubati. Orang yang menunda taubat aja suruh taubat. Ya, orang yang menunda taubat itu suruh taubat. Kenapa? Tidak ada alasan kita itu untuk menunda taubat. Tidak ada alasannya. Allah tidak pernah memberi keringanan kepada siapapun untuk menunda taubatnya, itu tidak ada. Makanya sampai di dalam fatwa ulama Malikiyah itu, kalau sampai misalkan ada seorang khatib yang lagi khutbah Jumat ini, kemudian ada orang Nasrani di pintu masjid mengatakan kepada khatib seperti ini, wahai imam, saya akan mengucapkan syahadat, tolong dibimbing saya dan putuskan dulu khutbahnya. Kemudian khatib itu karena dia lagi di tengah khutbah, dia menjawab bagaimana dia putus khutbah. Saat khatib mengatakan kepada orang yang mau mengucapkan syahadat, tunggu nanti sampai selesai sholat. Tunggu sampai selesai sholat. Kalau ada khatib seperti ini, kata ulama Malikiyah, sepakat mereka keluar dia dari agama. Khatibnya itu keluar dari agama, murtad. Kenapa dia murtad? Karena dia menunda saudaranya yang mau bertauhid, ditunda walau sesaat. Siapa yang menjamin dia bisa hidup sampai selesai sholat? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak boleh kita itu menunda. Kalau ada orang mau masuk Islam kita tunda, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, sesibuk apapun kita harus langsung disegerakan.
Kenapa? Karena orang ini penentu nasib. Siapa yang menjamin dia masih bisa hidup sampai selesai kebutuhan kita? Sampai sebesar itu. Konsekuensi orang mengatakan menunda saudaranya yang mau masuk Islam, ditunda sampai selesai sholat, ditunda. Maka segera, kalau ada khatib, putus dulu khutbahnya, persaksikan syahadatnya, lanjut khutbahnya, tidak ada masalah. Nabi SAW lagi khutbah Jumat, datang Hasan Husin masuk masjid. Nabi tidak bisa menahan rasa cintanya sama Hasan sama Husin, turun dia dari mimbar. Dia ambil Hasan sama Husin, dibawa di atas mimbar. Kenapa? Tidak sanggup menahan rasa cinta melihat cucu yang berlarian masih kecil saat itu. Dilanjut khutbahnya. Itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Artinya menunda maksiat, ya, menunda taubat itu adalah maksiat yang wajib untuk ditobati. Jadi tidak ada alasan bagi seorang menunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang yang saleh yang merasa dirinya ini sudah banyak amalan saleh. Jadi kalau kita ini masih merasa amalan kita ini selalu besar dan tidak ada rasa khawatir, maka itu rasa sifat nifak yang harus ditobati. Bagaimana caranya supaya muncul sifat itu? Sifat rasa khawatir. Saat kita beramal, jangan dibandingkan amalan kita dengan orang lain, dengan tetangga kita. Tapi bandingkan dengan besarnya hak Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh para nabi dan orang-orang saleh sebelum kita itu saat mereka beramal, tidak ada yang sibuk membandingkan amalannya dengan orang lain, itu tidak ada. Mereka itu semua sibuk fokus antara dia dengan Allah. Kan kita ini semua masalah kita, masalah terbesar kita ini adalah kita sama Allah, ya, bukan sama orang lain. Kita sama Allah Subhanahu wa taala. Perkara kita kalah sama orang atau mengalahkan orang lain, itu tidak ada masalah. Ya, kita itu bukan di situ masalah kita. Masalah kita itu terus sama Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar hak Allah sudah kita tunaikan. Makanya setiap kali kata ulama kita beramal soleh, itu jangan dibandingkan dengan orang lain. Karena itu nanti akan mempertebal awan yang akan menutupi hati seseorang sehingga dia tidak merasa bahwa amal solehnya kecil. Dia selalu merasa besar. Dan itu akan lahir istiktsarut ta'at. Jadi menganggap ketaatan besar. Ini kaidahnya, setiap kali kita beramal dan kita anggap amalan saleh itu besar, maka saat itu pahalanya menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat kita bermaksiat, kemudian menganggap maksiat itu kecil, saat itulah dia akan berubah dosanya menjadi besar. Jadi kita harus bisa menata hati, beramal itu harus beramal dengan apa? Dengan kecerdasan. Kemudian tingkatan orang yang soleh yang di atasnya, orang soleh di atasnya ini, tadi kan taubat orang yang menganggap amalan solehnya besar. Ini kalau ini tidak hilang, maka tidak akan bisa dia sampai kepada tingkat selanjutnya, dan dia tidak akan bisa taubat. Dia tidak akan bisa melihat di mana kelemahan dia kalau dia masih selalu menganggap amalan solehnya banyak. Kemudian yang di atasnya itu orang yang pertama tadi ini, semakin banyak amalan soleh, semakin banyak, nanti akan ada rasa takut. Akan ada rasa takut sehingga tersingkaplah dia bisa melihat ada dosa halus yang selalu menyelimuti amalan soleh. Apa itu? Yaitu amalan soleh yang dianggap merasa sudah banyak. Maka orang yang kedua ini, kalau sudah dia tahu bahwa tidak boleh seseorang menganggap amalan solehnya banyak, tapi dia tidak taubat dari perbuatan itu, dia anggap itu kecil. Masa sekedar perasaan seperti itu berpengaruh sama amalan kita. Nah, ini kata ulama namanya istisgharul ma'asi. Nah, ini orang yang menganggap maksiat ini kecil. Kalau kita menganggap ini sesuatu yang kecil, maka kita butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan orang saleh yang paling tinggi itu apa? Ini sudah muhsinin, ya. Mereka itu yang dilihat itu bukan taubat dari yang pertama sama yang kedua atau yang pertama tadi, bukan. Mereka itu bertaubat dari setiap waktu yang lewat di mana di situ tidak ada amalan saleh. Ya, setiap kali satu hari lewat tidak ada amalan saleh, atau 1 jam lewat tidak ada amalan saleh, cuman digunakan untuk berleha-leha, bersantai-santai, tidak ada amalan saleh. Mereka taubat. Itu yang mereka lihat. Jadi semakin orang itu banyak, semakin
tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan muncul sifat hassas. Hassas itu sensitif melihat kecacatan sebuah amalan. Jadi sensitif melihat kecacatan. Dia melihat, tahu dia cacat amalannya di mana. Tapi kalau orang itu sedikit amalan salehnya, maka dia tidak akan ada sifat kecerdasan dan kejelian melihat kecacatan sebuah amalan. Salah satu contoh misalkan, Imam Ahmad rahimahullah itu diambang kewafatannya. Beliau itu katanya saat itu dia sempat pingsan. Saat dia lagi pingsan saat itu, maka dia sempat mengangkat jari-jarinya, kemudian dia goyangkan samping kanan samping kiri. Saat itu anaknya Abdullah itu melihat, menyaksikan bapaknya saat dia lagi pingsan itu mengangkat jari-jarinya. Maka setelah dia kembali sadar, ditanyalah oleh anaknya Abdullah. Kata Abdullah, "Ya abati, ra'aitu taf'alu hakadha." Saya melihat kamu saat kamu tadi pingsan melakukan seperti ini. Apa yang terjadi dengan dirimu? Imam Ahmad mengatakan seperti ini. Setan datang menjelma. Setan datang ingin menggoda saya. Setan mengatakan, "Wahai Ahmad, kamu sudah selamat dari gangguan saya." Saya angkat tangan. Saya menyerah. Ini kalau orang sekarang tidak jeli, itu anggap, wah ini berarti masya Allah saya ini udah hebat. Setan aja sudah angkat tangan. Tapi Mamah tahu, karena dia ini orang yang jeli, ya, dia sensitif melihat kecacatan. Ini bahaya ini, perangkap setan. Dia itu membaca bahwa setan itu saat Imam Ahmad masih sebelum-sebelumnya masih sehat-sehatnya, itu tidak mampu untuk membuat Imam Ahmad keluar atau jatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setan akan menjatuhkan dia di ujung usia dia. Di akhir-akhir dia wafat mau dijatuhkan oleh setan. Andaikan dia membenarkan dan gembira dengan ucapan setan itu. Bayangkan. Kenapa Imam Ahmad bisa membaca? Karena dia punya sifat hassas. Dia sensitif melihat kecacatan amalan. Tapi bagi orang yang tidak sensitif, karena amalan salehnya sedikit, sehingga asapnya itu masih tebal untuk menutupi hatinya, tidak bisa dia melihat yang seperti itu. Dia anggap itu ini sebuah kemuliaan, karamah dan lain sebagainya. Kalau ulama tidak, mereka justru merasa khawatir dengan yang seperti itu. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari aqwal yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa semakin kita ini tingkat ketakwaannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar rasa takut kepada Allah, sehingga para rasa waraknya pun akan semakin tinggi. Tapi kalau kita ini ibadahnya sedikit, ibadah kita sedikit, itu akan ada rasa aman. Perasaan seperti ini tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Kenapa? Karena untuk melihat kecacatan sebuah amalan itu butuh namanya dukungan kekuatan basirah yang didukung oleh amalan saleh seseorang. Semakin banyak amalan salehnya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin sedikit, maka dia akan semakin merasa aman. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau di dalam bab ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa akidah orang Murji'ah itu bukan akidahnya orang beriman, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah. Karena orang Murji'ah itu bahayanya jamaah sekalian. Itu coba mereka mengatakan, kamu itu kalau sudah mengucapkan syahadat, kemudian kamu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ibadah yang lain, kamu berbuat maksiat apapun, iman kamu tetap sempurna. Jadi sama seperti Jibril sama Mikail. Sama, tidak ada pengaruhnya. Pokoknya orang kalau sudah mengucapkan syahadat, sholat 5 waktu taat, maksiat, dosa besar yang dia lakukan setelah sekalipun tidak taubat, katanya tidak pengaruh sama iman. Kan itu bahaya. Itu bahaya. Kalau itu tidak pengaruh, kenapa di dalam Al-Quran ada orang yang namanya murtad? Kenapa yang membuat dia murtad keluar dari agama? Ya perbuatan kufur yang dia lakukan. Kalau seseorang sudah bersyahadat, kemudian dia melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian tidak berpengaruh, tidak akan merusak keimanannya, kualitas keimanannya, kekufuran atau maksiat yang dia lakukan, tidak ada orang murtad. Cukup orang syahadat, sudah selesai aman. Mau lakukan kesyirikan setelah itu, mau ini, tidak ada masalah. Itu bagi akidahnya orang Murji'ah, kan bahaya.
Sementara kita semua derajatnya itu ditentukan oleh pahala. Pahala itu mainnya antara dosa sama amalan soleh, antara amalan soleh sama maksiat, itu yang akan menentukan. Jadi kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang semuanya berusaha untuk memahami Al-Quran sama sunnah Nabi SAW, itu adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Jadi kita harus selalu berusaha, jamaah sekalian, setiap kali kita tidak ada rasa khawatir terhadap diri kita, jangan-jangan amalan kita tidak diterima, itu harus dimunculkan. Jadi selalu dilihat hak Allah Subhanahu wa taala begitu besar Allah berikan kepada kita, yang harus kita tunaikan kewajiban kita terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dua dalil ya, hadis. Ini sampai jam berapa ini ya? Masih banyak waktunya ya, sabar ya. Insyaallah. Insyaallah. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, jadi ketika Abu Wa'il ditanya, jadi Abu Wa'il ini ulama tabi'in di Kufah, dia ditanya tentang akidah Murji'ah yang tadi kita sampaikan. Akidah Murji'ah itu gimana sebenarnya wahai Abu Wa'il? Maka Abu Wa'il langsung membawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, haddatsani Abdullah bin Mas'ud. Jadi menjawab pertanyaan pakai hadis itu enak. Jadi tidak ada konsekuensi bagi kita. Kalau dia tersinggung, berarti dia tersinggung sama hadis Nabi. Tapi kalau kita yang menjawab, itu terkadang jawaban yang benar membuat dia tersinggung. Tapi kalau hadis Nabi kita sampaikan, udah biar dia yang nyerna. Ya, ibaratnya kita dia meminta sesuatu, kita kasih bahan mentah, biar dia yang ngelola gitu. Biar dia yang ngelola. Nah, itu lebih baiknya seperti itu. Makanya dulu kalau ulama tabi'in ditanya, selama ada hadis yang tepat itu langsung dikasih hadisnya, selesai. Jadi Abu Wa'il ini pernah ditanya seperti ini. Karena dulu sudah mulai muncul akidah Murji'ah itu, ya, pemahaman yang tadi kita sebutkan, mengucapkan syahadat, taat, dosa tidak akan merusak iman. Akhirnya karena itu baru muncul, tidak pernah muncul di zaman Nabi. Ya, pemahaman seperti itu di tengah umat Islam. Maka Abu Wa'il ditanya oleh seseorang, ini ada pemahaman baru Murji'ah namanya, gimana ceritanya? Maka Abu Wa'il langsung mengatakan, haddatsani Abdullah bin Mas'ud. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Wa'il, saya pernah mendengar hadis dari Abdullah bin Mas'ud di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela orang beriman, orang muslim itu membuat pelakunya jadi orang fasik. Kemudian membunuh orang muslim dengan sengaja itu membuat pelakunya kafir. Maknanya apa? Dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Kenapa orang yang muslim tadi ini, yang tadinya dia muslim jadi fasik? Apa yang membuat dia namanya jadi berubah? Dosa yang dia lakukan. Dosa yang dia lakukan. Berarti apa? Nabi mengabarkan dosa itu pengaruh sama iman. Pengaruh sama iman sampai membuat seorang namanya bisa berubah istilahnya. Orang muslim yang tadinya selamat jadi muslim fasik. Begitu juga orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja jadi muslim fasik. Apa yang mempengaruhi? Dosa. Berarti Nabi mengabarkan kepada kita dosa pengaruh sama keimanan seorang. Maka itu yang kita harus khawatirkan. Jangan sampai amalan soleh yang sudah kita berjuang untuk mengamalkan, mengharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena pemahaman kita yang rusak, akhirnya kita mengira bahwa kalau amalan soleh sudah ditunaikan, pahalanya sempurna di sisi Allah, sekalipun banyak maksiat yang kita lakukan, sekalipun kita sering mencela orang beriman, kita akan menganggap bahwa pahala kita akan sempurna, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari, itu sesuatu yang keliru di dalam agama. Jadi harus diluruskan pemahaman kita terhadap agama ini. Kemudian yang kedua, kalau ini lebih wadih lagi, lebih jelas dia. Bagaimana pengaruh maksiat terhadap keimanan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini dari hadis Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman yukhbiru bi Lailatul Qadr. Jadi suatu hari, kata Ubadah bin Samit, Nabi pernah keluar dari rumahnya. Ini di bulan Ramadan. Nabi keluar dari rumah menemui para sahabat. Apa tujuannya Nabi keluar? Nabi dikabarkan oleh Allah bahwa di tahun itu malam Lailatul Qadar jatuh pada tahun sekian.
Akhirnya Rasulullah keluar untuk menemui para sahabat, ingin disampaikan supaya para sahabat gembira. Tapi begitu Nabi sampai di masjid, itu Nabi mendapatkan dua sahabat yatalaha. Yatalaha maknanya tengkar mulut. Ada dua sahabat tengkar di pintu Masjid Nabawi. Fatalaha rajulani minal muslimin. Nabi mendapatkan di masjid itu atau di dekat masjid ada dua sahabat yang tengkar. Akhirnya apa? Disebabkan karena maksiat tengkar dua orang muslim itu, keberkahan, ya, ini imbas dari perbuatan maksiat. Orang lain berbuat maksiat, yang lain kena juga dampaknya. Ya, orang lain berbuat maksiat, orang lain juga kena dampaknya. Apa kata Nabi? Saat itu Allah mencabut pengetahuan saya. Jadi Nabi dibikin lupa. Tadi dikasih tahu oleh Allah untuk tahun ini malam Lailatul Qadar jatuh pada malam kesekian. Maka Nabi mau mengabarkan sahabat. Begitu Nabi keluar, ada dua sahabat yang tengkar. Nabi seketika itu juga dicabut pengetahuannya oleh Allah. Jadi dia tidak tahu lagi. Langsung lupa Rasulullah. Dia langsung lupa malam apa yang disebutkan tadi oleh Allah. Kenapa dia lupa? Dibikin lupa oleh Allah. Dibikin lupa oleh Allah karena ada maksiat yang dilakukan oleh dua sahabat. Maka Nabi SAW mengabarkan, inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri wa innahu talaha fulanun wa fulan. Sesungguhnya tadi saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian bahwa tahun ini malam Lailatul Qadar jatuh pada malam kesekian. Cuman karena ada dua sahabat yang tengkar, dicabut pengetahuan itu oleh Allah. Kata Nabi SAW, semoga dengan dicabutnya pengetahuan itu sehingga kalian tidak tahu, lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Jadi dari kisah ini ada minimal dua poin yang bisa kita ambil jamaah sekalian. Satu, bahwa terkadang seseorang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjatuh dalam perbuatan maksiat, tapi hikmah di balik itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada kebaikan yang Allah inginkan. Dari mana itu dalilnya? Dari hadis ini. Ini Nabi SAW dicabut pengetahuannya tentang malam Lailatul Qadar di tahun itu. Disebabkan apa? Maksiat. Tapi setelah itu Nabi mengatakan, semoga dengan dicabutnya pengetahuan saya sekalipun imbas maksiat, khairun lakum. Lebih baik bagi kalian. Karena kalau kita ini tahu malam Lailatul Qadar, kalau kita tahu malam Lailatul Qadar misalkan malam 25, kira-kira tidur enggak? Enggak, semua datang ke masjid atau di rumah enggak akan tidur, minum kopi sambil ibadah, kopi ibadah ya. Tapi karena kita ini tidak tahu, masih meraba-raba, ini jangan-jangan malam keberapa ini? Malam Lailatul Qadar. Akhirnya apa? Akhirnya karena kita ini tidak tahu, maka kita siaga setiap malam, malam 10 terakhir. Sehingga bersiaga selama 10 malam, banyak pahalanya. Tapi kalau kita tahu, paling kita siaga cuman malam itu saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, asa yakuna khairul lakum. Semoga itu lebih baik bagi kalian dengan kalian tidak tahu malam Lailatul Qadar pasnya pada malam keberapa, itu lebih baik. Kalau kalian tahu, kalian ibadah cuma semalam, besok-besoknya sudah bersantai-santai. Tapi kalau kalian tidak tahu, kalian penasaran, jangan-jangan malam 21, jangan-jangan malam 22, malam 23. Yang jelas malam Lailatul Qadar itu malam berapa? Malam berapa malam Lailatul Qadar? Malam ganjil. Kalau malam ganjil berarti bisa dihitung ya. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Itu kalau menghitung dari awal. Tapi ingat, Nabi SAW saat mengabarkan tentang hitungan ganjil untuk malam Lailatul Qadar, Nabi dalam satu riwayat menghitung dari awal, dalam satu riwayat Nabi menghitung dari belakang. Ya, menghitung dari belakang. Maka ahli hadis mengatakan, kalau kita ngitung semua hadis Nabi, itu muaranya kepada malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Cuman yang masalahnya, itu Nabi terkadang menghitung dari awal, terkadang menghitung dari belakang. Ya, terkadang menghitung dari belakang. Berarti kalau menghitung dari belakang, kita tidak tahu malam ganjil malam keberapa. Karena kita tidak tahu ini bulan Ramadan akan berakhir berapa hari. Tapi kalau kita misalkan malam ganjil malam 21,
Kalau kita taruh ternyata bulan ini, kalau ngitung dari belakang, bulan ini Ramadan jatuh cuma 29 hari. Maka 21 kalau dihitung dari belakang itu apa? Genap apa ganjil? Hah? Ganjil apa genap? Kalau dihitung dari belakang? Hah? Tetap ganjil kan? Tetap ganjil. Kalau Allah takdirkan 30, genap. Nah, siapa di antara antum yang tahu tahun ini 30 atau 29? Enggak ada yang tahu. Hah? Intinya malam Lailatul Qadar malam ganjil kata Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan malam genap, malam ganjil. Iltamisuha fi witrin. Ya, cari di malam ganjil. Cuman Nabi mengatakan hina tabqa yakni salata atau khamsa. Ketika sudah sisa 5 atau 3 kata Nabi. Menghitung dari belakang Nabi. Menghitung dari awal gampang. Menghitung dari awal gampang. Itu pun kalau hilalnya benar. Yang mana yang benar? Muhammadiyah apa? Pemerintah. Ya kan? Malam 21 Muhammadiyah belum tentu malam 21 pemerintah. Jadi kalau antum mau cari yang ganjil yang benar, itu antum tidak akan menemukan. Jadi caranya gimana supaya kita semua dapat Lailatul Qadar? Ahyu al-ashra. Ya, hidupkan 10 malam terakhir. Seperti itu Nabi SAW. Tidak usah sibuk sama ganjil sama yang mana. Kalau orang kampung itu kan enggak. Dicari-cari dulu, katanya ada tanda-tandanya. Kalau kayak Melayu-layu apa daun-daunan, malam Lailatul Qadar. Cuman malam itu aja mereka ibadah. Sisanya sebelumnya, setelahnya enggak lagi. Pokoknya malam itu saja. Lihat tanda-tandanya. Kalau ternyata itu bukan Lailatul Qadar kan rugi kita. Ya, kita sudah ngorok tidur, ternyata malam Lailatul Qadar pas kita lagi tidur. Jadi di sini Nabi SAW itu mengabarkan bahwa lebih baik kita itu tidak tahu malam Lailatul Qadar. Yang penting 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita hidupkan. Habis waktunya? Habis ya? Insyaallah itikaf nanti ya. Itikaf di bulan Ramadan, Mas sekalian. Gimana? Amalan soleh sudah banyak? Hah? Masih sedikit ya? Nah, kalau masih sedikit perbanyak, mumpung masih ada kesempatan. Jangan merasa banyak amalan soleh, harus tobat. Yang merasa amalan solehnya banyak bertobat kepada Allah, itu dosa. Ya, dosanya orang soleh. Jadi bukan maksiat yang zahir, bukan. Dosanya orang soleh itu menganggap amalan solehnya banyak. Itu dosa. Karena itu akan membuat amalan solehnya jadi kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kayaknya apalagi bulan Ramadan ini ya. Masya Allah, ini nahan ngantuk berat, ya sudah paham lah. Di dalam agama itu kita diajarkan namanya kepekaan, harus peka. Jangan enak ngomong, tidak tahu perasaan orang yang mendengar. Gimana beratnya menahan ngantuk. Karena Nabi SAW itu sifat pekanya luar biasa. Ya, coba bayangkan sifat pekanya Nabi SAW. Ketika dia ada panggilan untuk perang, ada seorang sahabat itu lagi hubungan sama istrinya, langsung loncat begitu mendengar ada panggilan, loncat. Nabi tidak tahu kalau dia hubungan, tapi sahabat ini dilihat dari penampilannya oleh Rasulullah. Ya mungkin Nabi tahu dari penampilannya itu. Nabi langsung mengatakan, seakan-akan kami bikin kamu gersang ya. Itu bahasanya, seakan-akan kami membuat kamu gersang. Benar ya Rasulullah, tidak sempat saya. Paham itu kan bikin gersang? Kalau gersang itu apa? Hujan turun apa enggak? Enggak turun. Kira-kira apa maksudnya sahabat ini? Hah? Sahabat ini belum nyiram. Tapi karena panggilan Nabi sudah ada, loncat dia, ditinggal itu. Kira-kira antum ada enggak suara azan? Allahu Akbar, antum lagi nyiram, belum selesai nyiram. Kira-kira loncat ke masjid apa? Ya, subhanallah. Sampai dalam bab itu Nabi peka. Jadi jamaah sekalian, kita tutup kajiannya karena antum sudah pada ngantuk. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhal Ustaz.
Bila kita mau konfirmasi tapi bukan terkait tema yang tadi, Nah, di bulan Ramadan apalagi kan ada waktu-waktu mustajab buat berdoa. nah, Saya pernah mendengar bahwa ketika kita disibukkan dengan Al-Quran dan kita tidak sempat berdoa, hajat kita itu sebenarnya sudah dipenuhi. Jadi mana yang utama, kita tetap menyibukkan diri dengan Al-Quran atau kita memaksimalkan untuk berdoa? baik. Hadisnya ada riwayatnya dan dihasankan oleh sebagian ahli hadis terkait hadis Nabi, hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalani an dzikri, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu aktsara mimma u'tis sa'ilin." Barang siapa yang sibuk yang mengingat aku, berzikir kepada aku, kata Allah dalam hadis kursinya, sampai dia tidak sempat untuk meminta, maka aku akan berikan kepada dia lebih banyak daripada orang yang saya beri saat dia meminta. Jadi Allah mengabarkan orang yang sibuk berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk minta hajatnya, Allah akan penuhi kebutuhannya. Allah akan penuhi kebutuhannya melebihi daripada orang yang minta. Kenapa? Allah itu senang dipuji, masalah Allah senang dipuji ya. Sama seperti kita ini, ada orang yang peminta, misalkan 2 orang sama orang kaya datang, yang pertama langsung minta dia, mungkin dia dikasih. Yang kedua dia tidak minta, dia puji orang itu, maka yang kedua ini pasti dikasih lebih banyak sama orang tersebut. Allah juga senang dipuji. Saking senangnya Allah dipuji, Allah sampai dia memuji dirinya sendiri. Nah, di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan siapa yang sibuk menyibukkan dirinya untuk selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah. Zikir maknanya umum, ya, mau baca Quran, mau apa, sampai tidak sempat berdoa meminta hajat dia. Ya, sampai tidak sempat meminta hajat dia. Hajat di sini maksudnya kebutuhan dia. Maka akan saya berikan kepada dia lebih banyak daripada orang yang minta. Karena Allah senang kepada hambanya yang selalu memuji dia. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Kita berdoa atau kita meminta? Atau kita berzikir? Ini sebenarnya kembali kepada diri masing-masing. Jadi tidak ada mana yang lebih afdal. Kembali kepada kondisi masing-masing. Kalau antum merasa diri antum saat itu lebih afdalnya untuk minta, antum minta. Kalau itu lebih ringan ke hati antum. Tapi kalau antum merasa bahwa lebih nikmat antum berzikir, maka antum zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua. Maka Ibnu Taimiyah itu ketika ditanya tentang yang lebih afdal dalam bab seperti ini, itu beliau mengatakan ketika ditanya apa amalan yang paling afdal, kata beliau, ma tajidu fihi qalbak. Amalan yang afdal itu amalan yang dimana kau mendapatkan hatimu di situ. Kalau kau merasa bahwa kamu bertaladzud dengan memohon kepada Allah dan itu juga ibadah, maka kamu berdoa. Tapi kalau antum merasa lebih lezat menikmati berzikir atau baca Quran, maka antum tidak usah berdoa, antum baca Quran saja. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu tidak bisa ada jawaban yang sama, dikembalikan. Mana lebih lezat? Antum lebih khusyuk berdoa atau lebih khusyuk baca Quran, ya, atau lebih khusyuk ibadah? Itu semua kembali ke diri masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Mau bertenang puasa. Mau apa? Tenang puasa. Nah, betul. Saya pernah mendengar orang yang bekerja tidak berat itu dibolehkan buka. Nah, pertanyaan saya, pekerjaan beratnya seperti apa? Nah, yang kedua, jika seorang punya pekerjaan karyawan, nah si karyawan ini tidak puasa tanpa urusan, nah si AC ini berurusan. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar. Seharusnya kalau kita itu mendengar ditanyakan kepada orang yang ngomong. Dia lebih paham. Baik, terkait dengan apa tadi pertama?
Wah, pekerjaan berat. Subhanallah. Dari zaman dulu saya tidak pernah menemukan fatwa di kitab-kitab para ulama itu tentang ada pekerjaan berat mengharuskan seorang berbuka, tidak ada. Jadi gini ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan itu di luar kemampuan kita. Jadi tidak ada pekerjaan yang membuat seorang itu tidak bisa puasa, itu tidak ada. Selalu ada caranya. Gimana caranya? Pokoknya kamu berpuasa. Tidak ada jalan untuk tidak meninggalkan puasa. Tidak ada jalan untuk meninggalkan puasa selama tidak ada udzur syar'i. Kerja berat itu bukan udzur syar'i. Ya. Kerja berat itu bukan udzur syar'i. Jadi carilah fatwa di ulama salaf. Ya mungkin sekarang ada katanya. Memang di zaman dulu tidak ada pekerjaan berat. Sudah banyak. Bahkan lebih berat kerja dulu daripada kerja sekarang. Tapi tidak ada fatwa ulama. Tidak ada yang berfatwa boleh seseorang meninggalkan puasa saat dia bekerja. Kerja berat itu tidak ada. Jadi kalau di zaman itu, di zaman salaf itu sudah ada pekerjaan itu, zat pekerjaan sudah ada atau yang semisalnya, kok tidak muncul fatwa, berarti itu namanya sudah kesepakatan para ulama, tidak ada uzur untuk berbuka puasa dengan alasan pekerja berat itu tidak ada. Ya. Nah kalau ada itu harus dikembalikan kepada dalil. Jadi tidak ada. Ya kalau sekarang ada yang berfatwa, nanti tanyakan apa dalilnya dan apa alasannya, apa rujukannya. Karena tidak semua fatwa itu akan diterima di dalam agama. Ya. Kalau sekedar cari alasan kerja berat, semua orang cari alasan. Kalau cari alasan itu banyak. Cari alasan untuk tidak ibadah itu banyak. Jangankan sekedar meninggalkan puasa. Orang pelaku kesyirikan, orang ini menyembah berhala punya alasan tidak? Alasannya luar biasa mantap, hujahnya kuat. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Saat ditegur jangan menyembah berhala, apa alasannya? Kami ini menyembah untuk jadi wasilah supaya lebih dekat sama Allah. Kan masuk akal. Kalau mau cari alasan, ya alasan itu banyak. Cuman itu kembali kepada ketakwaan. Syekh Albani punya anak perempuan. Dia cadaran semuanya. Padahal Syekh Albani sendiri berfatwa cadar itu bukan wajib. Anaknya semuanya cadaran. Akhirnya diwawancara itu si anak, karena beda sama fatwa bapaknya. Diwawancarai, kalian kan tahu bahwa bapak kalian itu tidak mewajibkan cadar. Tapi kenapa kalian cadar? Apa jawaban mereka? Ghalabatit taqwa al fatwa. Ketakwaan kami sudah mengalahkan fatwa bapak kami. Ya, ketakwaan. Kalau orang sudah bertakwa, dia akan menemukan solusi untuk bisa puasa. Tapi orang yang tidak bertakwa ada 1000 alasan untuk tidak puasa. Ya, jadi kembali kepada ketakwaan hati seorang. Ya, jadi kalau kita sudah bertakwa, tidak usah sibuk dengan fatwa. Ya, tidak usah sibuk dengan fatwa. Istafti qalbaka. Kembalikan kepada hati kamu. Pertanyaan kedua apa tadi? Karyawan, ya wajib itu ditegur, dosa kalau tidak ditegur. Kalau itu kan tanggung jawab dia. Jadi itu wilayah dia masalahnya. Itu wilayah dia. Kalau bisa buat peraturan, yang tidak puasa tidak boleh kerja. Kalau bisa, ya itu konsekuensi dalam agama itu. Jadi semua wilayah kita di dalam agama itu sampai disebutkan oleh para ulama rahimahullah, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat para pekerja. Kalau memang dia menanggung nafkahnya selama dia bekerja di sini, dia yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Artinya apa? Ada mas'uliyah, ada tanggung jawab secara syar'i terkait dengan agama para pekerja, karyawan kita. Kalau kita tidak mau tanggung jawab sama agamanya, ya jangan diangkat jadi karyawan. Seperti itu fatwa ulama. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jangan terlalu banyak tanya ya. Udah habis waktunya. Cukup ya? Baik, jazakumullahu khairan. Naqtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.